Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kami akan coba buatkan tutorial membuat martabak dengan resep tanpa telur. Ini permintaan dari salah satu subscriber kami ya guys, yang dia minta dibuatkan tutorial atau dibuatkan resep martabak tanpa pakai telur, karena katanya selama ini dia bilang kalau bikin martabak tanpa telur itu selalu gagal. Maka kali ini kami realisasikan, dan untuk yang lain yang mungkin juga penasaran apakah martabak dengan tidak memakai telur itu bisa berhasil empuk atau tidak, ini kami buatkan videonya, dan silakan tonton videonya sampai selesai, karena video kali ini kami full, tidak kami skip, tidak kami potong-potong, dan tidak kami percepat, agar ini video benar-benar memang real. Yang suka bilang ini hoak-hoak, supaya tahu bahwa kami selama ini share resep itu tanpa ada yang kami tutupi, dan ini resep real yang kami gunakan untuk jualan sehari-hari. Jadi tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, karena di sepanjang video ini kami jelaskan semuanya, mulai dari pengapian dan kapan mulai api dibesari, kapan mulai api dikecili, itu kami jelaskan semua. Jadi silahkan tonton videonya selesai, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, dan di share ke media sosial masing-masing, agar yang lain ada keluarga kah, teman kah yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Yes, untuk takaran air sendiri kita pakai seperti biasa sekitar 300 ml. Ini cangkir ukuran 100 ml, sehingga nanti kita akan pakai 3 cangkir. Ini 1, 2, 3. Dan untuk vanili sendiri seperti biasa, vanili yang tiap hari kami pakai, vanili cap 2 angsa. Untuk takarannya sendiri kita pakai secukupnya saja. Ya, kalau ditakar mungkin sekitar berapa ya, setengah sendok teh kayaknya. Dan ini apa namanya, kuning telur atau pewarna kuning telur, seperti biasa juga kita pakai cap burung robin. Dan untuk takarannya sendiri kita pakai kira-kira saja, ini kita kasih sedikit saja, mungkin tidak sampai setengah sendok teh. Ini kita pakai sedikit saja karena ini kan cuma 250 gram terigu, sehingga kita pakai sedikit saja. Dan untuk garam sendiri kita pakai ujungnya sendok teh saja, atau seperempat sendok teh saja. Kita aduk-aduk sebentar, diratakan dulu bahan-bahan yang tadi sudah masuk, dan terakhir kita ini masukkan terigunya. Ini terigu kita pakai takaran mililiter, tapi kayaknya sih nggak beda-beda jauh amat. Kita pakai ini 250 atau hampir 300 ml untuk takaran mililiter, tapi mudah-mudahan ini tidak jauh beda. Tapi kita coba saja, yang jelas nanti kalau ini keenceran baru nanti kita tambah terigu. Ini kalau saya lihat sih sedikit encer, tapi nanti kita kasih terigu, kita aduk dulu sebentar. Kalau sudah dirasa apa namanya, benar-benar memang encer, baru kita tambah terigunya.
Dan memang ini kalau kita lihat memang ini masih encer. Kita mungkin tambah berapa ya, 1 atau 2 sendok. Kita coba dulu 1 sendok. Kalau misalnya masih encer, nanti kita tambah lagi. Tapi kalau sudah tidak encer, kita tidak usah tambah, cukup ditambah 1 sendok makan saja. Ini kita aduknya harus benar-benar sampai kalis ya guys, karena kalau tidak kalis biasanya itu ada tepung yang masih belum larut, sehingga seperti biji-biji begitu, itu menandakan belum kalis. Karena terkadang juga ada yang bertanya kalisnya itu seperti apa. Jawaban saya ya seperti tadi, benar-benar harus kalis, dalam artian tidak ada lagi gumpalan terigu yang belum tercampur dengan air, sehingga dia biasanya itu berbentuk seperti gumpalan-gumpalan terigu begitu. Kalau masih ada itu berarti namanya itu belum kalis. Dan untuk berapa menit ini ngaduknya ini, sebenarnya ini nggak terlalu lama. Kalau ini kan cuma takaran sekitar 250 gram atau 1/4 kilo, ini paling lama sekitar 10 menit itu sudah paling lama. Tapi sepertinya sih nggak sampai juga sudah cukup bagus sebenarnya. Ini kita tes dulu, ini baru beberapa menit, mungkin belum sampai 10 menit ini sudah sudah cukup kalis. Kita lihat kekentalannya ini, sebenarnya kalau kami lihat ini sebenarnya sih masih agak encer, tapi tidak masalah. Ini masih dalam konteks yang wajar keencerannya, jadi kita tidak perlu tambah lagi terigu. Nanti kita akan cetak dengan kekentalan seperti ini. Ini kalau kami lihat, kemungkinan untuk 1 kilo terigu, kalau kita biasanya pakai takaran 1200 ml, tapi untuk kekentalan seperti ini kemungkinan ini 1300 ml. Kita tunggu anak saya ambilkan gula dulu, karena tadi gulanya juga lupa disiapkan. Untuk takaran gula sendiri, untuk 1/4 kilogram terigu kita pakai 3 sendok makan gula. Ini kami kira sudah manis, dalam artian nanti pada saat itu dicetak, biarpun tidak pakai taburan gula di atasnya sudah cukup manis. Tapi karena banyak yang biasa pakai taburan gula, kita juga ikuti resep-resep yang kebanyakan saja. Nanti kita tetap pakai taburan gula di atasnya sebelum ditutup. Ini kita tes lagi setelah dikasih gula. Memang adonan ini memang cukup encer, tapi dalam konteks yang masih wajar, dan ini juga masih bagus, sehingga kita tidak perlu lagi tambah terigu. Sekarang kita kasih terakhir soda kue. Ini soda kue kita pakai merek kupu-kupu. Ini sebenarnya nggak sampai 1/4 sendok teh ya guys, karena cuma 1/4 kilogram itu nggak sampai 1/4 sendok teh. Dan ini juga baking powdernya tidak sampai 1/4 sendok teh. Jadi kalau digabung soda kue dan baking powder itu, kalau digabung sekitar 1/4 sampai 3/4 sampai 1/3 sendok teh saja kalau digabung. Dan setelah soda kue masuk, dan karena ini soda kue bahan-bahan yang terakhir kita masukkan, setelah masukkan soda kue dan baking powder, kita aduk-aduk sebentar ya, mungkin sekitar 1 menit 2 menit. Setelah itu kita coba resting. Tapi kali ini kita resting tidak perlu lama,
karena ini juga sudah larut malam, ini sudah jam setengah 1 malam, sehingga sudah kita biasa tutup itu jam 1 malam, ini jam setengah 1, sehingga sebelum tutup kita langsung buat martabaknya. Jadi kita restingnya itu tidak perlu lama, mungkin sekitar 5-10 menit kita resting, dan setelah itu kita langsung cetak. Dan kita bisa lihat apakah martabak dengan tidak menggunakan telur itu bisa ngembang, bisa empuk sebagaimana pada saat martabak yang ada telurnya. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Ini alhamdulillah sudah selesai. Kita coba resting sekitar 5-10 menit saja. Dan sekali lagi kami jelaskan, pada saat kita resting kita juga tidak percepat video ini ya guys, supaya yang lain juga tahu bahwa ini resep bener-bener real, bukan resep yang diganti-ganti, bukan. Ini bener-bener resep yang tadi kita bikin dan kita resting tanpa kita skip, tanpa kita cut, dan tanpa kita percepat. Jadi ini benar-benar real ini ya guys. Jadi kalau ada yang tanya hoax lah, ada yang bilang hoax lah, itu urusan mereka. Yang jelas ini resep benar-benar real, resep yang memang selama ini kami pakai jualan sehari-hari. Ini kita bawa adonannya saja guys ke dekatnya kompor, sambil kita tunggu mungkin sekitar 2-3 menit lagi, karena ini juga kayaknya sudah mau tutup karena memang sudah jalanan sudah sepi. Jadi kita langsung saja, nggak perlu kita resting setengah jam atau 10 menit, nggak perlu, cukup mungkin ini 5 menit saja. Dan ini api standar, api standby yang memang biasanya orang bertanya, kalau untuk cetak martabak yang kedua, ketiga, keempat itu apinya seperti apa? Kami jawab, apinya seperti tadi, api yang bukan paling kecil sih, di atas yang paling kecil sedikit. Jadi kalau ada lagi pembeli bisa langsung dicetak tanpa kita nunggu lagi loyang panas. Jadi kalau api besarnya seperti tadi, api kecil atau api di atas yang paling kecil, di atasnya sedikit yang paling kecil, itu api standar, api standby yang insya Allah kalau ada pembeli langsung bisa dicetak. Ini loyang juga sudah stabil panasnya kalau api seperti tadi.
Dan seperti biasa, sebelum kita cetak martabaknya, kita lap dulu pakai sedikit terigu. Ini bagi kami yang selama ini kami pakai agar tidak bantet. Dan ini kita cetak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga martabak tanpa telur ini bisa jadi dengan sempurna. Setelah kita cetak martabak, kita langsung besarin apinya. Dan ini untuk yang baru belajar, saran kami sih yang baru belajar, apinya jangan langsung full besar. Kita pakai api sedang saja. Kenapa kami bilang pakai api sedang saja bagi yang baru belajar? Pertama, untuk menghindari gosong. Kedua, kalau kita pakai api sedang, kemungkinan besar martabak itu kulitnya tidak keras. Beda lagi kalau memang sudah senior, sudah tiap hari bikin martabak, ya api terserah kita. Tapi kalau yang baru belajar, saran kami sih pakai api seperti tadi, api yang yang sedang, jangan api yang paling besar. Kalau ada yang bertanya, karena biasanya sih sering tanya, ini loyang ukuran berapa? Kami jawab, ini kami pakai loyang ukuran 24. Dan ini juga loyang biasa, bukan loyang premium atau loyang semi premium. Ini loyang biasa ukuran 24. Ini kami perlihatkan lagi apinya, kita masih pakai api yang seperti awal tadi, pakai api yang sedang. Dan ini kalau kita lihat martabaknya sudah mulai mengembang, pori-porinya sudah mulai keluar. Meskipun belum banyak, ini sebenarnya sudah bisa ditaburin gula. Kalau kita lihat di pinggir-pinggirannya ini sudah mulai kecoklatan, apalagi di bagian dalam juga pori-porinya sudah mulai keluar semua, kita bisa taburin gula. Setelah kita taburin gula, untuk api yang sedang kita belum kecilin apinya, kita masih pakai api yang tadi, api sedang tadi, sampai benar-benar kita lihat telinganya martabak benar-benar kecoklatan, baru kita kecilin apinya. Nah, ini kita lihat di pinggir-pinggirnya atau telinganya itu sudah mulai kelihatan lebih coklat. Setelah itu baru kita kecilin apinya dengan api yang paling kecil atau api yang di atasnya paling kecil. Kita pakai api ini sampainya matang. Kita lihat apinya. Yang baru belajar bisa diperhatikan baik-baik apinya ya guys, agar martabaknya bisa berhasil. Dan setelah kita kecilin apinya, kita bisa langsung tutup. Dan saran kami, sebaiknya kita ini kasih rongga atau jangan ditutup rapat, kasih buka sedikit agar atau untuk mencegah
agar martabak itu tidak bantet, karena biasanya kalau kita tutup langsung rapat, biasanya di bagian tengah itu dia tidak bisa keluar dengan sempurna pori-porinya atau gelembung-gelembungnya, sehingga biasanya itu yang di atasnya itu atau di pas tengahnya itu biasanya agak bantet sedikit. Untuk mengatasi itu kita tidak tutup rapat, kita biarkan dulu terbuka sedikit, nanti mendekati matang baru kita tutup rapat. Kita coba buka. Nah, ini sudah bisa ditutup rapat karena ini sudah hampir matang. Ini yang di tengah masih ada sedikit basah. Nah, ini masih sedikit basah. Ini menandakan bahwa ini belum matang. Kita tutup dulu dengan tutup yang rapat. Ini mungkin sekitar semenit atau 2 menit, insya Allah sudah matang. Jadi setelah itu kita bisa lihat apakah martabak dengan campuran yang tadi yang seperti biasa, cuma ini tidak pakai telur, apakah martabaknya bisa empuk seperti pada saat kita pakai telur. Ini kita coba dan alhamdulillah martabaknya sudah matang. Kita akan angkat dan lalu kita lihat apakah martabak dengan tidak pakai telur ini sama dengan martabak yang pakai campuran telur utuh atau kuning telur saja. Kalau ini saya perhatikan alhamdulillah ini hampir tidak ada bedanya. Ini juga sudah cukup lembut, tapi kalau dilihat ini, kalau saya pegang ini, ini sudah cukup empuk, kulitnya juga tidak keras, tapi agar lebih empuk lagi kita tutup dulu sebelum dikasih mentega. Kita tutup dulu sekitar setengah atau 1 menit agar martabak atau agar kulitnya itu benar-benar tidak keras dan benar-benar seperti daging, tidak seperti kulit. Kami kira sudah cukup, sekitar nggak sampai semenit kita buka dan ini alhamdulillah sudah empuk. Jadi ini kulitnya kalau dimakan biasanya itu seperti daging, dia seperti tidak ada kulitnya. Kalaupun terasa tapi tidak terlalu keras, jadi insya Allah ini sudah bagus. Kita kasih room butter lagi, room butter asli, agar bau harumnya itu lebih meledak pada saat kita mau makan. Kita pakai sarung tangan dulu karena biasa ada beberapa orang yang bilang ini martabaknya jorok karena tidak pakai sarung tangan, padahal sebenarnya ini konten untuk dimakan sendiri, tapi nggak apa-apa lah. Terkadang juga ada yang bilang martabaknya jorok lah apalah karena tidak pakai sarung tangan. Tapi meskipun untuk konten kita
ikuti saran dari yang nonton video kami, karena video kami ini biasanya yang nonton alhamdulillah sampai saat ini ada ribuan yang nonton. Jadi karena kami anggap caranya juga bagus, maka kami pakai sarung tangan meskipun ini untuk konten untuk dimakan sendiri. Tapi kalau kami lihat ini warna kulitnya masih sedikit pucat, itu artinya seandainya tadi tidak langsung dikecili apinya, maksudnya ditutup saja tanpa dikecili apinya sampai matang, itu juga tidak akan gosong martabaknya. Jadi ini sebenarnya itu pelatihan untuk yang baru belajar apinya seperti itu, agar atau untuk menjaga agar martabak tidak gosong. Ini kita akan lihat, dan ini hasilnya guys. Kalau kita lihat hasilnya alhamdulillah, ini kita coba tekan-tekan, ini alhamdulillah juga sudah empuk. Sebenarnya ini hampir sama dengan martabak yang pakai telur, tapi namanya saja ini tidak pakai telur, jadi tetap ada perbedaan meskipun sedikit. Ini kita lihat sendiri, alhamdulillah hasilnya juga cukup sempurna. Oh ya guys, sepertinya video ini cukup. Jadi yang penasaran martabak yang tidak pakai telur itu jadinya hasilnya seperti apa? Ini hasilnya alhamdulillah cukup sempurna. Dan terakhir, tidak bosan-bosan kami ingatkan, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat.